kontrak hingga 2024, namun, sejumlah klub top Eropa sudah memantaunya. Termasuk PSG, Manchester City, Manchester United, dan Real Madrid dilaporkan tertarik dengan Rafael Leao. Real Madrid masuk di antara klub-klub yang menunggu, bila pembicaraan kontrak Rafael Leao gagal dengan AC Milan, tulis Football Espana. Gerard Piqué jadi korban ejekan fans Barcelona, di laga kontra Villarreal. Piqué masuk menggantikan Jules Koundé di menit ke-78. Sayangnya, begitu masuk ke lapangan, Piqué disambut dengan ejekan fans sendiri. Xavi pun mengaku tidak tahu menahu, alasan fans mengejek Piqué. Dia tidak melihat ada masalah apapun, Piqué selalu memberikan dedikasi maksimal untuk tim. Saya tidak tahu kenapa Piqué diejek, dan saya tidak begitu tertarik. Dia adalah contoh bagi ruang ganti kami, dan dia berlatih dengan sangat baik, ucap Xavi. Cristiano Ronaldo rilis pernyataan, usai dihukum Manchester United. Ronaldo akhirnya buka suara soal aksinya, mengaku hilaf dan masih menjaga profesionalismenya. Seperti yang selalu saya lakukan sepanjang karir saya berusaha untuk hidup dan bermain dengan penuh respek kepada para kolega, lawan, dan pelatih saya. Dan itu belum berubah, saya belum berubah. Saya pribadi yang sama dan profesional, sama seperti yang saya tunjukkan selama 20 tahun terakhir bermain sepak bola elit. Dan respek selalu menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan saya. Sayangnya itu tak selalu mungkin dan terkadang kita bisa hilaf, tulis Cristiano Ronaldo di Instagram pribadinya. Tinggal tunggu waktu, Erling Haaland akan raih Ballon d'Or. Gelandang sekaligus kapten Manchester City, Ilkay Gundogan, merasa Erling Haaland telah memiliki materi untuk memenangkan Ballon d'Or. Gundogan terkesan dengan cara Haaland beradaptasi dengan cepat di City. Erling Haaland kini sudah mencetak 20 gol, dan 3 assist di lintas ajang, hanya dalam 13 pertandingan. Dia benar-benar berkualitas, dia akan menjadi pemain yang benar-benar fantastis, yang sebetulnya telah dia buktikan. Tapi saya pikir, kami bisa membuat peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or lebih besar di masa depan, ucap Ilkay Gundogan. Romelu Lukaku dikabarkan tidak akan dibawa oleh Inter Milan ketika berjumpa Fiorentina. Dikutip dari Football Italia, Lukaku dilaporkan telah mengikuti sesi latihan bersama skuad Inter, namun pelatih Simone Inzaghi enggan terburu-buru melibatkan penyerang asal Belgia itu di pertandingan kompetitif. Meski begitu, dikabarkan Lukaku terus berupaya kembali memulihkan kebugaran penuh, dan berambisi membantu Inter di segala ajang, sebelum kompetisi terhenti karena jeda Piala Dunia. PSG saingi Manchester United, untuk transfer Joao Felix. Rencana Manchester United untuk merekrut Joao Felix, nampaknya tidak akan berjalan mulus. PSG dilaporkan siap menggagalkan rencana setan merah tersebut. Beberapa pekan terakhir, Felix gencar dilaporkan akan meninggalkan Atletico Madrid. Sang penyerang dilaporkan jengah, hanya jadi pemain cadangan terus di skuad Atletico, sehingga ia ingin cabut. Dilansir AS, Manchester United mendapatkan rival untuk transfer Felix. Mereka harus bersaing dengan PSG untuk mengamankan jasa sang pemain. Terus ingin angkut Rice dari West Ham. Declan Rice adalah seorang gelandang bertahan yang tangguh. Ia juga punya postur ideal untuk bermain di pos tersebut. Permainan Rice ini kabarnya menarik minat beberapa klub Inggris. Salah satunya adalah Liverpool. Kabarnya manajer Liverpool, yakni Jurgen Klopp sangat mengagumi permainan Rice. Ia pun sangat berharap bisa memboyong pemain 23 tahun itu, agar pindah ke Anfield. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. Klopp menginginkan Rice, karena ia kini berusaha untuk meremajakan skuadnya. Granit Xhaka mengaku, nyaris minggat dari Arsenal. Hubungan Granit Xhaka dengan fans Arsenal, retak usai insiden 2019 lalu. Ketika gelandang Swiss itu disoraki saat berjalan keluar lapangan, saat melawan Crystal Palace. Saat itu hampir tak ada jalan kembali bagi Xhaka. Tetapi Mikel Arteta berhasil membujuknya untuk menetap. Saya sangat-sangat nyaris hengkang, saya hanya tinggal mengemas barang, berjalan melewati pintu keluar, lalu Arteta menghentikan saya. Saya mengobrol dengan baik Performa apik Darwin Núñez, jadi salah satu kabar baik, di balik kemenangan Liverpool atas West Ham. Sejak awal musim, Núñez diganggu gosip miring, bahwa dia adalah pembelian gagal Liverpool.
Kini, performa Nunes mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Kostas Tsimikas meyakini bahwa striker Uruguay itu bakal terus mencetak gol-gol luar biasa, begitu bisa mengatasi tekanan. Sekarang yang dibutuhkan Nunes adalah rasa percaya diri. Nunes selalu ada di posisi matang. Dia bisa mencetak gol dengan cara apapun, ujar Tsimikas. Bermain atau tidak, Juventus masih butuh Bonucci. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri membantah rumor yang menyebutkan Leonardo Bonucci ingin hengkang Januari mendatang. Dia menegaskan, Bianconeri masih butuh Bonucci. Leonardo adalah kapten tim, pemain dengan kepribadian yang harus diatur seperti yang lainnya. Dia adalah pemain yang krusial, meskipun bermain atau tidak. Ini adalah hal umum yang dialami semua orang karena Anda tidak memiliki energi seperti berusia 20 tahun saat berumur 35 tahun, kata Allegri. Striker AC Milan masih jadi idaman, masuk timnas Prancis di Piala Dunia. Meski sudah berada di usia yang tak muda lagi, Olivier Giroud diharapkan masih bisa masuk di timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Sebab, Prancis yang akan tampil di Piala Dunia 2022 diprediksi masih akan diisi oleh mayoritas pemain yang membawa Les Bleus juara Piala Dunia 2018 lalu. Namun, mengenai siapa saja yang masih akan menjadi pilihan Didier Deschamps, nama Olivier Giroud menjadi nama yang diharapkan masih akan masuk ke dalam skuad Les Bleus. Chelsea dilaporkan tingkatkan usaha dapatkan Victor Osimhen. Pemain 23 tahun itu, membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Napoli, sejak kepindahannya dari Lille pada 2020. Ia mencetak 32 gol dan 10 assist dalam 70 pertandingan di semua kompetisi. Menurut 90 Min, The Blues sedang menjajaki kemungkinan memboyong Osimhen ke Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Mereka siap mengeluarkan uang untuk striker baru jelang musim 2023-2024. Dan Osimhen menjadi nama favorit untuk didatangkan. Conte akui Tottenham tak dapat digolongkan sebagai pesaing gelar. Tottenham memulai laga dengan tidak baik. Kesalahan yang sering dilakukan anak asuhnya menyulitkan untuk memberi perlawanan. Situasi seperti ini diakui Conte bukan pertama kalinya. Tottenham selalu kesulitan setiap kali melakoni pertandingan melawan tim papan atas. Ini artinya, menurut Conte, Tottenham harus terus meningkatkan permainan dengan bekerja keras di dalam maupun luar lapangan. Jika terus melakukan kesalahan, Tottenham tidak pantas menjadi pesaing gelar juara Liga Inggris. Manchester United kini harus bersaing dengan Bayern Munchen, jika mereka memang ingin memboyong Harry Kane dari Tottenham. Manchester United sebelumnya sering disebut, ingin mencari striker baru. Sebab mereka tak punya pemain nomor 9, yang benar-benar bisa diandalkan. Nama Harry Kane pun kembali dikaitkan dengan Man United. Ia disebut bisa jadi pengganti yang pas bagi Ronaldo. Diketahui, kontrak Kroos di Real Madrid akan berakhir tahun 2023. Kroos sempat menyatakan kemungkinan dirinya pensiun sebagai pemain Real Madrid. Saya percaya bahwa tahun 2023 tepat untuk pensiun, saya akan berusia 33 tahun, ujar Kroos, beberapa waktu lalu. Tapi Ancelotti pikir, dia akan melanjutkan, dia lebih baik dari tahun lalu ketika dia memiliki masalah di awal musim, kata Ancelotti, menurut laporan Marca. Cari bek murah, Arsenal bidik Evan Ndika. Evan Ndika sendiri mulai menjadi pembicaraan hangat, sesuai dirinya mampu membawa Eintracht Frankfurt keluar sebagai jawara Liga Eropa, edisi 2021 lalu. Penampilan Evan Ndika bersama Eintracht Frankfurt sendiri, menarik perhatian beberapa klub elit di Liga-Liga Eropa, termasuk Arsenal. Menurut laporan dari Sport Mediaset, Arsenal sendiri dikabarkan mulai menaruh minatnya kepada Evan Ndika. Disebutkan jika Arsenal sangat tertarik untuk mengontrak pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut. Tampil impresif, Andre Frank Zambo disodorkan kontrak baru. Melanjutkan kegemilangan pada musim lalu, Zambo kembali menjadi pemain kunci untuk sistem permainan Luciano Spalletti. Partenope pun kini memuncaki klasemen sementara Liga Italia, berkat bantuannya. Jelas ini merupakan statistik yang bagus bagi seorang gelandang. Berkat performa apiknya itu, Napoli pun kabarnya bakal perpanjang kontrak Zambo dan memberikan kenaikan gaji.
Menurut laporan Football Italia, saat ini Zambo dilaporkan tengah dalam tahap pembicaraan dengan Napoli, soal perpanjangan kontrak baru. Juventus sukses membungkam Empoli dengan skor telak 4-0. Juventus coba tampil agresif sejak kick-off. Laga baru berjalan 8 menit, tuan rumah sudah berhasil membuka keunggulan lewat sontekan Kim meneruskan crossing Filip Kostic. Juventus terus menggempur pertahanan Empoli. Sederet peluang pun didapat Bianconeri untuk menggandakan keunggulan, tetapi tak ada yang bisa dimaksimalkan jadi gol. Akhirnya Juventus memperlebar kemenangan lewat gol Weston McKennie dan 2 gol Adrien Rabiot di babak kedua. Kylian Mbappe dan Lionel Messi menggila, PSG hajar Ajaccio 3-0. PSG langsung menggebrak sejak awal laga. Meski demikian, tim tamu baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-24, lewat gol Mbappe meneruskan umpan terobosan Messi. Di babak kedua giliran Messi yang mencetak gol pada menit ke-78, lewat kerja sama manis dengan Mbappe. PSG pun unggul 2 gol. Hanya 4 menit berselang, giliran Messi yang kembali memberikan assist, untuk dituntaskan Mbappe menjadi gol. Skor 3-0 untuk kemenangan PSG pun menjadi hasil akhir laga ini.